Ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Tuhan, ajarku bersyukur buat kasih setiamu sepanjang hidupku. Tuhan, ajarku menyembah, meninggikan namamu. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Kasih-Mu melingkupiku, kuasa-Mu memulihkanku, anugerah-Mu besar di dalam hidupku. Tuhan, ajarku bersyukur. Dua menit ini kita mau saat teduh sebentar. Kita berdiam diri, kita menyiapkan hati, pikiran, segala keberadaan kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kami mau datang kembali ke rumah-Mu, mau menaikkan syukur kami, mau menaikkan rasa terima kasih kami kepada-Mu. Seminggu lamanya Tuhan sudah sertai pimpin kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa datang ke rumah-Mu dengan kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Syukur tak habis-habisnya buat rahmat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain untuk bersama-sama mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, menyatakan rasa syukur kami dengan pujian kami, dengan suara kami. Kami minta dengan kerelaan hati Engkau hadir Tuhan.
Jamah, mari Roh Kudus, jamah kami semua. Berikan kesukaan buat kami. Berikan kebahagiaan buat kami. Untuk kami boleh menikmati Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan saudara yang lain Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin dan sertai. Terima kasih ya Allahku. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Saat pagi hari kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dan mengucap syukur. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan bersama-sama. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Oleh karena itu kami memuji-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami.
Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang penyerahan, Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang turun ke dunia menyelamatkan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Dia sukacita Tuhan menciptakan. Biarlah penyembahan, pujian, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Berkatilah umat semuanya, tak terkecuali pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tengok kiri kanan, apakah sudah ada senyum di dalam wajahnya? Haleluya. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Dengan suara yang kau katakan sekali lagi, nyanyikanlah lagu pujian. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Dengan suara yang jauh katakan, oh puji-Hu Tuhan, puji-Hu Tuhan. Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Sembah, puji dan nyanyilah. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan suara hatimu. Dengan suara Amin. Nyanyikanlah lagu pujian bagi Tuhan. Dengan suara yang kau miliki, dengan suara yang kau katakan, oh puji-Hu Tuhan, puji-Hu Tuhan. Dia yang berkuasa yang berkuasa mengampuni dosa. Oleh karena itu kita sembah, puji Dia. Puji dan oh puji-Hu Tuhan, puji-Hu Tuhan. Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Sembah, puji dan nyanyilah. Amin. Jangan duduk dulu saudara, jangan duduk dulu. Sekarang telah tiba keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh kuasa darahnya, Tuhan memberikan keselamatan itu buat kita. Amin. Mari kita katakan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Buat saya yang urapinya, karena kali
oleh nyanyian pujian kita, dan oleh kuasanya yang sudah mengurapi Yesus Kristus dalam dunia yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kalau kita masuk ke hadirat Tuhan, sudah diperkenankan oleh Bapa karena melalui perantara Yesus Kristus. Dan itu menjadi berkat bagi kita untuk kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Biar hanya musik saja mengalunkan pujian ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Sudahkah merasakan sungguh besar anugerah Allah yang kita terima? Dengan kuasa darahnya menyucikan, menguduskan, menyelamatkan kita. Sudahkah kita bersyukur dengan itu semua? Rasa syukur kita menyatakan kepada Tuhan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku
selama-lamanya, selama-lamanya berlaku dalam hidup kami. Kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar Tuhan. Haleluya. Saat kami umat-Mu tersesat, berjalan dengan pikiran kami, berjalan dengan kekuatan kami, Engkau sebagai gembala yang baik benar-benar menuntun kami untuk membawa balik ke jalan-Mu Tuhan. Engkau gembala yang baik, yang bahkan mau menyerahkan nyawanya untuk kami domba-domba. Sungguh besar Engkau bagi kami. Anugerah-Mu tak terhingga bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar. akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau gembala Saya undang hambanya yang akan melayani firman Tuhan. Maju ke depan. Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Maka Engkau berbicara kepada kami pagi hari ini. Oh Tuhan, lewat oh Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh oh Tuhan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, urapan Allah turun atas kami, atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Allah. Kuasa iblis dihancurkan, Allah sendiri yang berdaulat atas pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku. Shalom semuanya.
Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Ya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan lebih daripada itu kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini temanya adalah merdeka dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan bahwa sungguh luar biasa Allah itu dalam kehidupan kita, kasih-Nya buat kita. Ya, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita menerima anugerah daripada Tuhan. Kita dimerdekakan. Dosa itu yang membuat kita jauh daripada Allah. Dosa itulah yang membuat kita hubungan kita, hubungan dengan Allah menjadi rusak. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia membebaskan kita, Ia melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil pada pagi hari ini diambil dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Ya, bagaimana firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagi mereka yang senantiasa mengikut Tuhan dengan setia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita. Ya, kehidupan manusia yang jatuh di dalam dosa. Bagaimana segala upaya yang dilakukan oleh manusia, mereka tidak lepas daripada hukuman Allah. Dosa berbicara tentang pelanggaran daripada hukum Allah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat firman Tuhan katakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Sejak mereka tidak lagi taat kepada perintah daripada Allah pada waktu itu. Sungguh bahwa manusia itu ditempatkan dalam tempat yang mulia. Tempat yang indah. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Di satu tempat yang bernama Taman Eden pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik yang jahat, jangan kamu memakannya, menjamahnya. Tetapi manusia tidak dengar-dengaran dan tidak taat kepada Allah pada waktu itu. Akibat rayuan iblis, akhirnya mereka melanggar firman Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Dan dosa itu semuanya itu terjadi karena pelanggaran daripada firman Allah. Pelanggaran daripada perintah Tuhan. Pelanggaran daripada hukum-hukum Tuhan. Demikian juga kita umat manusia saat ini. Bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia ada di dalam dosa. Dan akibat daripada dosa itu firman Tuhan katakan,
adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kepada kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala usaha manusia untuk keluar daripada hukuman Allah itu. Segala upaya manusia agar mereka tidak dihukum. Supaya mereka tidak binasa. Supaya mereka tidak menerima hukuman maut itu. Usaha manusia menjadi sia-sia. Ritual ibadah-ibadah yang ada tidak menjamin membuat mereka bebas dari hukuman Allah. Tetapi sungguh besar kasih Allah. Dalam keadaan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala upaya daya, upaya yang dilakukan tidak membuat manusia bebas dari hukuman Allah. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, katakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Kita adalah orang-orang yang merdeka, yang telah dimerdekakan dari dosa, dari hukum maut. Ia telah membebaskan kita. Ini adalah anugerah Allah yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu apa yang kita dapat, apa yang kita terima pada waktu Allah di dalam Yesus Kristus memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa yang kita terima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan adalah pengampunan dosa. Dosa kita diampuni. Ya, di bagian yang lain firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti kesumba, tetapi Tuhan putihkan seperti salju, seperti bulu domba. Luar biasa. Banyak orang mengalami masa-masa sekarang dalam kehidupan mereka. Karena iblis tidak tinggal diam. Iblis adalah sebagai pendakwa. Mungkin mereka mengalami kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat. Sehingga mereka terbelenggu dan tidak bebas dari kehidupan dosa itu. Iblis sering mengintimidasi kehidupan umat manusia. Ingat dulu kamu pernah melakukan ini. Ingat dulu kamu pernah berbuat ini dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan pada pagi hari ini. Marilah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, bahkan kalau kita melihat mungkin di dalam multimedia nggak ada ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Yohanes. Ya, coba dilihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan? Satu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Ya, dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, iblis tidak tinggal diam, ia mendakwa kita, ia mengintimidasi kita. Ya, bahwa atas perbuatan-perbuatan kita di masa-masa yang lalu. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Ya, maka kita menerima pengampunan daripada Allah. Bahkan firman Tuhan katakan tadi bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ya. Akuilah di hadapan Tuhan secara pribadi. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kita perbuat. Ya, ada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan telah memerdekakan kita. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Ya, iblis adalah sebagai pendakwa, dia terus mengingatkan masa-masa yang lalu. Padahal kita telah akui, kita telah bereskan itu, bahkan Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jangan menyalahgunakan kebaikan Tuhan, pengampunan, kemerdekaan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, waktu Allah di dalam Yesus Kristus telah memerdekakan kita, apa yang kita terima adalah pengampunan. Dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan tadi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dosa itu firman Tuhan katakan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang keduanya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Dosa itu yang memisahkan kita daripada Allah. Dosa itulah yang membuat kita jauh daripada Allah. Hubungan menjadi rusak, persekutuan, relasi yang baik dengan Tuhan menjadi rusak karena dosa yang diperbuat. Tetapi setelah kita mengalami dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tadi ayat ini katakan bahwa menjadi kita terpisah dari Allah. Ya. Itu keadaan orang yang berbuat dosa, yang hidup di dalam dosa. Tetapi firman Tuhan, setelah kita dimerdekakan, apa yang kita terima Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ada pemulihan. Amin. Ada pemulihan. Hidup kita dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Hubungan kita ya yang dulu jauh dipulihkan. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Mari kita lihat firman Tuhan tersebut. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam batin, dalam hati, dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat yang ke-22-nya. Apa yang firman Tuhan katakan? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa. Ya, kudus dan tak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Luar biasa.
kita diperdamaikan. Ya, ada pemulihan hubungan kita. Ya, hubungan yang tadinya jauh terpisah daripada Allah. Sekarang hubungan kita dipulihkan kembali. Kenapa? Kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan telah dipulihkan, maka hubungan dengan sesama kita juga akan mengalami pemulihan. Amin. Hubungan suami istri dipulihkan. Ya, hubungan dengan sesama dipulihkan. Ya, tapi kalau belum dipulihkan, itu tanda tanya. Mungkin kita masih hidup dalam belenggu dosa. Pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita telah menerima pengampunan daripada Allah. Dosa-dosa kita. Bahkan firman Tuhan katakan di bagian yang lain bahwa Tuhan tidak lagi mengingat kesalahan kita. Kita manusia masih ingat kesalahan orang. Mungkin puluhan tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu. Masih ingat. Tapi firman Tuhan katakan. Tuhan tidak lagi ingat kesalahan kita. Marilah pagi hari ini kita mau mensyukuri anugerah Tuhan. Ia telah mengampuni segala dosa kita. Tuhan telah memulihkan hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Sehingga kita boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Semakin erat dengan Tuhan. Biar itu yang selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Marilah kita mau alami itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudaraku. Yang ketiga adalah di mana kita dibebaskan dari kematian yang kekal. Dosa itu membawa maut, hukuman, kematian yang kekal. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang kita terima adalah kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal di dalam Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang pertama katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu jaminannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah kita dimerdekakan, tidak ada lagi penghukuman. Ya. Tetapi Tuhan anugerahkan hidup yang kekal dalam kehidupan kita masing-masing. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita dibebaskan dari kematian, dari hukuman maut. Tuhan berikan hidup yang kekal bagi kita semua. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, suatu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada lagi keraguan-raguan bagi kita. Mudah-mudahan, kan kadang-kadang kita sering dengar gitu. Mudah-mudahan diterima di sisinya. Bagi orang yang percaya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
yang kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal. Ya, keselamatan yang daripada Tuhan telah anugerahkan bagi kita semua. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena Ia telah menyelamatkan kita. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kan kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Ya. Apakah ntar sore, malam, besok, seminggu lagi, sebulan lagi, atau berapa tahun lagi? Tidak. Ada seorang pun yang tahu. Ya. Tetapi marilah kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Oleh karena itu tetaplah kita berdiri teguh. Jangan goyah. Tuhan telah memerdekakan kita. Di dalam dunia ini banyak godaan, banyak tantangan yang membuat kita terjerumus di dalam dosa. Tetapi marilah kita mau berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Adalah kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang menuntun dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memerdekakan kita. Roh Kudus yang membimbing dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roma pasal 2, pasal 8 ayat yang kedua katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mau dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu? Ya, mari setiap hari kita minta kepada Tuhan, Roh Kudus, tuntunlah kehidupanku. Ya Roh Kudus, bimbinglah aku supaya aku tidak salah jalan dalam menjalani kehidupan ini. Biar Roh Kudus terus menuntun dalam kehidupan kita masing-masing. Lebih jauh firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Yang merupakan tema sepanjang bulan Agustus ini. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 katakan, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin Bapak Ibu. Ya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita, yang membebaskan kita, yang membuat kita berdiri teguh dan tidak tergoda oleh kuasa-kuasa dosa yang menghantui dalam kehidupan kita masing-masing. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan satu pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus, haleluya. Biar WL dan Singar membantu menyanyikan puja ini dan kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Biar kita selama hidup di dunia ini, kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus.
Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku hidup bagimu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang membelenggu kehidupanmu saat ini? Dalam firman Tuhan katakan, bagaimana Zakheus dibelenggu oleh kekayaannya. Tetapi setelah dia menerima kemerdekaan daripada Allah, dia katakan bahwa dia mengembalikan apa yang dia dapatkan pada waktu itu. Bahkan dia mau memperhatikan yang lain. Dia mau menyumbangkan kepada orang-orang yang miskin. Bagaimana dengan kita? Ataukah seperti seorang yang kaya, yang melimpah dengan harta. Dia datang kepada Tuhan, apa yang dia lakukan, apa yang harus dia perbuat. Tuhan Yesus berkata apa yang dikatakan dalam hukum Allah. Lalu dia katakan, semua itu sudah saya lakukan dari masa mudanya, sejak dulu. Tapi Yesus berkata, kalau engkau sempurna, jualah segala hartamu,
dan ikutlah aku. Mendengar itu ia menjadi kecewa dan pergi, tidak lagi mengikuti Yesus. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, atau ada dosa-dosa yang membelenggu dalam kehidupan kita saat ini. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi, akui di hadapan Tuhan. Ia yang mau membebaskan kita, Ia yang mau memerdekakan kita. Kuasa Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Kuasa Allah sanggup membebaskan kita dari segala ikatan-ikatan dosa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Allah, Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan. Untuk itu berilah dirimu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita tetap kokoh, tetap berdiri, tidak mau digoyahkan oleh keadaan dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Allah yang memerdekakan kita. Izinkanlah kuasa Roh Kudus bekerja, berkarya dalam kehidupanmu. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan yang sejati. Haleluya Yesus. Marilah kita ambil komitmen pada pagi hari ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan puja ini kembali. Mulai dari awal, Yesus kau kebenaran. Tidak ada yang lain di dunia ini selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu, Ku perlu anugerahmu. ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, katakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menadamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Ini yang menjadi janji kami di hadapan Tuhan saat ini. Kami tidak mau jauh dari-Mu Tuhan. Kami tidak mau jauh dari kasih karunia-Mu Tuhan, yang telah memerdekakan kami dari dosa-dosa kami. Kami telah menerima pengampunan yang daripada Allah. Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau, oh Tuhan, telah memulihkan keadaan kami. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sehingga setiap hari kami boleh merasakan bahwa Allah sungguh luar biasa. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, sungguh baik. Bahkan kehidupan yang kekal, keselamatan dan kehidupan yang kekal, Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau dituntun oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kami senantiasa hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Mereka boleh hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang seluruh para pelayan-pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita telah diampuni. Hubungan kita dipulihkan lewat pengorbanan daripada Yesus Kristus. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan. Amin. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah Yesus Kristus menguduskan kami. Kehidupan kami diperbarui. Dan kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman Allah. Dan saatnya bagi kami umat Tuhan. Untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang mati untuk dosa-dosa kami. Oh Tuhan, yang menebus segala dosa-dosa kami. Oh Tuhan, sehingga kami boleh menerima pengampunan daripada Allah. Diperdamaikan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan. Yang akan melayani pagi hari ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan urapi. Dan boleh menjadi Allah di tangan Tuhan. Demikian buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang menerima Tuhan perjamuan kudus pagi hari ini. Mereka menerimanya dengan penuh sukacita. Oh Tuhan, kami percaya bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Oh Tuhan, ada pengampunan dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Sehingga setiap umat-Mu yang menerimanya mendapat berkat daripada Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Darah-Mu Yesus. Jadikan
dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan daku. darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, saya undang semuanya bangkit berdiri. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Akuilah segala dosa, kesalahan, sehingga pada waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, menerima berkat daripada Allah. Datanglah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya pengorbanan Yesus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Peganglah cawan di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Sehingga kita putih bersih seperti salju, seperti bulu domba yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah Kristus
darah yang kudus, darah yang mulia, yang telah menguduskan dan menyucikan kita. Percaya darah Kristus yang telah menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kristus yang berdaulat atas kehidupan kami. Kristus yang memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Allah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelepasan. Oh Tuhan, terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan yang memimpin kami. Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, sebentar gelas-gelas akan diambil kembali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan para pelayan boleh tetap tinggal di tempat dan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami boleh merasakan kasih-Mu, kalau kami boleh merasakan pengampunan yang daripada-Mu. Dan biarlah itu semua Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dan buah dari pengampunan itu Tuhan kami boleh hasilkan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau membawa persembahan kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Seberapa banyak kami boleh memberi, biarlah itu boleh menjadi berkat buat gereja-Mu, buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membawa korban persembahan kita akan menyanyi. Maukah kita lepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba berkuasa. Ada kuasa, dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak
Puji Tuhan, terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Persembahan juga bisa dilakukan melalui transfer, melalui rekening BC atau QR yang tersedia. Puji Tuhan. Inilah jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu bisa lihat tayangannya. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah dan persekutuan doa yang akan diadakan sepanjang minggu ini. Ibadah Raya 11 Agustus 2024 jam 7 di tempat ini. Pembicaranya Ibu Mas Delima Tambunan dengan tema hidup sebagai orang yang merdeka. Puji Tuhan. Bapak Ibu diundang untuk hadir, sama-sama hadir di tempat ini. Fellowship Kaum Pria GBI Paturyani tanggal 15 Agustus 2024 dengan tema doa bagi bangsa jam 18.30 di GBI Terate. Pendaftaran pada Bapak Tatang atau Bapak Teddy boleh membawa istrinya. Puji Tuhan. Aksi sosial cinta dalam kasih seperti minggu lalu dan beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan. Puji Tuhan, kalau hari Rabu yang lalu Bapak Pendeta Madia Yosia Nasara boleh menyampaikan bahwa dana yang terkumpul melimpah. Wow, luar biasa. Jadi antusias dari sidang jemaat untuk memberkati anak-anak jalanan, orang-orang gelandangan disambut baik. Ya, puji Tuhan. Tapi kita masih membuka, barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau memberi, belum ditutup, mari salurkan pada Ibu Julina Anggono untuk disampaikan. Dan pendaftaran Bapak Ibu yang mau ikut serta, Bapak Ibu yang punya kendaraan, punya mobil roda 4, bisa daftarkan juga, kita mau bersama-sama. Rencana kita kalau bisa sih 10 mobil ya. 10 mobil anggap kali 4 ya, 40 orang ya daftar. Wow, luar biasa. Berarti hampir sepertiga yang sekarang hadir. Ya, diharapkan Bapak Ibu bisa ikut serta. Jadi Bapak Ibu 14 Agustus ditunggu terakhir pendaftarannya. Aduh saya malu, bagian seksi doa sudah memberikan list di depan ya, list depan. Bapak Ibu tinggal catat dulu, catat namanya. Dan kita sama-sama mau naik kendaraan atau saya mau naik motor boleh. Mau pakai mobil supaya bisa gabung dengan yang lain silahkan. Puji Tuhan. Tanggal selanjutnya adalah baptisan air. Akan ada baptisan air Minggu 29 September 2024. Bapak Ibu yang belum dibaptis, mari gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita dibaptis ya Bapak Ibu yang belum. Puji Tuhan. Dukungan doa, berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Ibu Yuyun, Ibu Yuliana Herlina, Hana anak Bapak Deborah, Bapak Koswara, Hana adik dari Deborah. Lalu Ibu Lili Putri. Kita juga berbuat sekolah minggu, remaja pemuda yang sekolah kuliah Tuhan yang akan memberkati dan seluruh sidang jemaat yang ada. Puji Tuhan. Inilah jemaat yang berulang tahun di bulan Juli 2024. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama adalah Bapak Sulaiman Sidik tanggal 2 Juli. Lalu Bapak Gunawan Hidayat tanggal 3 Juli. Ibu Sogincu tanggal 5 Juli. Ibu Anam tanggal 6 Juli, Ibu Nani 8 Juli, selamat ulang tahun. Ibu Saudari Jessica Anabel Setiawan 9 Juli, Ibu Reni Christine 9 Juli, Ibu Ida tanggal 13 Juli, Bapak Lautaman Dwi Karya tanggal 15 Juli, Ibu Tri Rahayu tanggal 15 Juli, Ibu Reni Kristiana tanggal 16 Juli, Saudara Christian Lukas Nathanael tanggal 17 Juli, Bapak Dedi Tanu 20 Juli, Ibu Pendeta Pratama Leonita Kristianti 20 Juli, Ibu Li Chai Chan 22 Juli, lalu Saudari Clairin Juliane tanggal 20 Juli, Ibu Yuliawati 20 Juli,
Bapak Yuda dan Bapak Yudi 28 Juli, si kembar. Lalu Ibu Esther, Saudari Esther Abigail Netanya Tampu Bolon 29 Juli. Selamat ulang tahun, mari kita berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus yang melimpahkan kekuatan dan kesehatan. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, dengan makanan-makanan yang bergizi, dengan pola makan, pola tidur yang baik. Puji Tuhan. Pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera di depan buat yang memerlukan informasi dan bantuan doa. Sebentar kita akan menerima amplop-amplop perpuluhan. Kepada para pelayan dipersilakan untuk maju ke depan. Dan saya persilakan buat Pendeta Madya Yosia Nasara untuk membagikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan telah memberkati mereka dengan limpah, dan saatnya bagi mereka mau melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, yaitu membawa persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan berkat Allah yang luar biasa. Keberhasilan-keberhasilan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Karena mereka melakukan firman-Mu dan melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Kemarin 3 Agustus 2024, tepat kemarin, keluarga dari wakil gembala kita, Ibu Pendeta Pratama Lydia Yonatan, merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-35. Tepuk tangan dong. Silakan berdiri Bapak Lautaman Dwi Karya dan Ibu Pendeta Pratama Lydia Yonatan. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri dan nanti saya serahkan mimbar pada Pendeta Madya Yosia Nasara. Haleluya.
Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Oh Tuhan, atas kehadiran-Mu, lawatan-Mu dalam kehidupan umat Tuhan pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya, oh Tuhan, Engkau yang terus memimpin dalam kehidupan kami masing-masing. Kami, oh Tuhan, saat ini menyerahkan setiap, oh Tuhan, kegiatan yang ada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, persekutuan doa, ibadah-ibadah komisi, dan ibadah raya yang akan, oh Tuhan, diadakan pada hari Minggu nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Urapi mereka, berkati dan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Biar dalam setiap persekutuan doa yang ada, di ibadah-ibadah komisi dan ibadah raya, Allah hadir di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat, oh Tuhan, rencana, oh Tuhan, kami, oh Tuhan, dalam cinta, dalam aksi, oh Tuhan, yang akan diadakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. Kami mau, oh Tuhan, berbagi, oh Tuhan, berkat kepada, oh Tuhan, mereka yang, oh Tuhan, anak-anak gelandangan, oh Tuhan, tukang beca yang mereka, oh Tuhan, yang membutuhkan, oh Tuhan, makanan. Oh Tuhan, kami menyerahkan ini, acara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dan memberkati. Kami bersyukur juga buat dana yang, oh Tuhan, boleh, oh Tuhan, melimpah Tuhan. Oh Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka. Engkau yang membalas segala apa yang mereka lakukan. Oh Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat jemaat yang berulang tahun sepanjang bulan Juli. Oh Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Oh Tuhan, yang memberikan panjang umur, kesehatan. Oh Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, Tuhan limpahkan atas mereka. Penyertaan dan perlindungan Allah senantiasa ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin, menyertai dan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang sakit dan dalam pemulihan. Buat Ibu Yuyun, buat Ibu Yuliana Herlina, buat Hana, anak dari Bapak Koswara, buat Ibu Lili Putri, buat, oh Tuhan, Bapak Budi Nur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menjamah mereka, Tuhan telah memulihkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, dan bekerja. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Dan di atas semuanya nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir pada pagi hari ini, oh Tuhan, yang di rumah masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberikan kesehatan. Lebih daripada itu, iman mereka tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati dengan luar biasa. Segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam hal usaha pekerjaan, dalam hal keuangan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, pemulihan ekonomi, oh Tuhan, senantiasa boleh, oh Tuhan, terjadi atas bangsa kami. Oh, buat pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat, sehingga mereka boleh dapat memimpin negeri ini dengan baik. Bahkan pada bulan Oktober nanti ada peralihan kepemimpinan yang baru. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong Bapa.
Sehingga yang duduk di kabinet nanti adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang Tuhan, berbakti, mengabdi untuk bangsa dan negara. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu. Tuhan, Ibu Lydia Jonathan dan Bapak Lautaman. Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 3 Agustus, ulang tahun pernikahan yang ke-35. Tuhan telah menyertai mereka Tuhan. Tuhan selama ini melewati berbagai pergumulan-pergumulan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati keluarga ini Tuhan. Boleh menjadi teladan bagi jemaat Tuhan. Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Lautaman. Berkati Ibu Lydia. Berkati Tuhan anak-anak dan cucu mantu. Tuhan yang menolong mereka Bapa. Tuhan, mereka boleh menjadi Tuhan berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di masa-masa yang akan datang, Tuhan yang terus pelihara dan menuntun senantiasa. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, buat ibadah raya kami pagi hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera. Sukacita yang melimpah-limpah. Yang bersumber dari Allah Bapa. Dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus. Memimpin. Menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan. Amin.